kelompok 7 izin membahas materi klasifikasi biaya. Perkenalkan, nama saya Daiful Araferianto, NPM 551, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barian, NPM 565. Perkenalkan, nama saya Nazwa Suganda, NPM 598. Perkenalkan, nama saya Fitri Kinanti dengan NPM 581. Pemateri pertama tentang konsep biaya akan dibawakan oleh Najwa. A few moments later. Di sini saya akan membahas konsep biaya. Konsep biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan yang untuk memperoleh aktiva atau menghasilkan pendapatan. Sedangkan klasifikasi biaya adalah karakteristik atau tujuan tertentu agar lebih mudah dianalisis, dikendalikan, dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Adapun macam-macam klasifikasi, terdapat ada 6 macam-macam. Saya akan membahas yang pertama, yaitu berdasarkan produk. Berdasarkan produk adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang terdiri dari 3 unsur biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Di mana biaya bahan baku ialah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai. Contohnya, kertas pada percetakan, besi pada pabrik mobil, dan chipset motor. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang mengubah bahan baku menjadi produk. Contohnya tukang jahit, operator mesin, dan koki. Sedangkan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ialah biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang membantu dalam memproduksi produk selesai. Biaya overhead pabrik terdiri dari 3, yaitu yang pertama, bahan tidak langsung atau bahan penolong, ialah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk tetapi pemakaiannya relatif lebih sedikit. Contohnya paku, lem, dan tepung, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, ialah tenaga kerja yang tidak ikut secara langsung dalam memproduksi produk selesai. Contohnya pengawas, supervisi, satpam pabrik. Yang ketiga, biaya tidak langsung lainnya, biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang mempunyai kontribusi dalam penyelesaian produk selesai. Contohnya beban penyusutan mesin, listrik, PBB pabrik. Unsur-unsur biaya produksi dapat digolongkan sebagai yang pertama, biaya utama atau prime cost. Yang kedua, biaya konversi atau conversion cost. Adapun biaya non produksi. Biaya non produksi ialah biaya yang tidak terkait dengan proses produksi. Terdiri dari 2, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi. Saya akan membacakan materi berdasarkan departemen. Jenis-jenis biaya yaitu biaya departemen produksi. Departemen produksi atau biaya langsung departemen adalah unit dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dan jasa, di mana biaya yang terjadi pada departemen ini dibebankan seluruhnya secara langsung kepada barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya, gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen bersangkutan. Yang kedua, departemen pendukung. Departemen pendukung atau biaya tidak langsung departemen adalah unit pada perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi di mana departemen pendukung memberikan jasanya kepada departemen lain di dalam perusahaan, baik itu pada departemen produksi ataupun departemen pendukung lainnya. Contohnya yaitu biaya penyusutan dan biaya asuransi merupakan biaya yang manfaatnya digunakan secara bersama oleh masing-masing departemen. Penjelasan singkatnya, biaya departemen produksi, biaya yang terjadi di bagian produksi. Yang kedua, departemen pendukung tidak langsung terkait produksi tapi mendukung kegiatan produksinya. Saya akan membahas berdasarkan volume atau perilaku biaya dan berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Berdasarkan volume atau perilaku biaya, biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1, biaya variabel, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya semi. Baik, biaya variabel yang totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume, contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan upah lembur. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak berubah walaupun jumlah yang diproduksi berubah dan dalam kapasitas normal.
Contohnya gaji supervisor, biaya pembelian mesin, pemeliharaan dan perbaikan gudang. Yang ketiga, biaya semi. Biaya semi adalah biaya yang mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel, di mana biaya tersebut adalah jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas dan unsur jumlah tetapnya. Lanjut ke biaya jangka waktu manfaatnya. Biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Biaya dapat dibedakan menjadi pengeluaran modal dan pengeluaran pendapat. Yang pertama, pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya pengeluaran pembelian aktiva tetap, biaya reparasi terhadap aktiva tetap, dan pengeluaran biaya riset dan pengembangan satu produk. Yang kedua, pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan laporan sebagai beban. Contohnya biaya iklan, biaya tenaga kerja, mesin atau peralatan yang dibeli atau kehilangan fungsinya. Saya akan membahas klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan dan berdasarkan sesuatu yang dibiayai. Klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan dibedakan dalam biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan ialah biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dari berbagai alternatif yang berbeda-beda dan jumlahnya akan berubah karena suatu keputusan. Biaya ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu biaya diferensial atau differential cost, yaitu biaya perbedaan atau selisih biaya antara dua alternatif atau lebih. Contohnya, perusahaan memiliki dua opsi dalam memilih bahan untuk memproduksi kemeja, yaitu katun rayon. Jika memilih katun, biaya yang harus dikeluarkan ialah 250, sedangkan untuk rayon biaya yang diperlukan 150.000. Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa ada dua alternatif dengan biaya yang berbeda dengan selisih 100.000 antara keduanya. Selanjutnya, ada biaya kesempatan atau opportunity cost, adalah jumlah pendapatan atau manfaat lain mungkin akan hilang atau tidak akan diperoleh bila memilih salah satu alternatif yang ada. Contohnya, perusahaan memiliki mesin produksi yang sudah tidak digunakan. Jika perusahaan menyewakan mesin produksi tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan 5 juta. Akan tetapi jika dijual, maka perusahaan akan mendapatkan 4.500.000. Jadi dari kedua alternatif tersebut, jika perusahaan memilih menjual, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan sebesar 500.000. Kemudian ada biaya tersamar. Selanjutnya ada biaya tersamar. Biaya tersamar ialah biaya yang tidak kelihatan dalam catatan akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan membahas lagi, yaitu biaya tidak relevan. Ialah biaya yang tidak mempengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan dan jumlahnya tidak berubah tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Biaya tidak relevan dapat dikatakan juga sebagai biaya yang tidak dikeluarkan tetapi mempengaruhi keputusan apapun. Biaya ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu biaya terbenam atau sunk cost. Contohnya, kelebihan nilai buku atas nilai sisa dan penyusutan bangunan. Selanjutnya ada biaya masa lalu. Contohnya ada biaya pembelian mesin. Dan selanjutnya saya akan membahas biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai. Biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu biaya langsung atau direct cost, ialah biaya yang berhubungan dengan pembuatan produk barang atau jasa, dengan biaya yang dapat diidentifikasikan, diestimasi dan dibebankan secara langsung. Biaya langsung terdiri atas biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan pembuatan produk barang atau jasa dan dengan biaya yang sulit diidentifikasi, diestimasi dan dibebankan secara langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik. Sekian pembahasan materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.